Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau cerita ke kalian dan aku mau share ke kalian dan kalian bisa nilai sendiri, terus kalian bisa ambil sisi positifnya dan kalian bisa buang sisi negatifnya. Oke, sesuai judul kalian sudah baca pastinya. Dan ya, langsung saja kita mulai ceritanya. Oh ya guys, ini pengalaman pribadi aku dan ini real aku yang mengalami. Jadi pas suatu hari itu aku kan pengen kerja, pengen nyari loker gitu, terus aku buka Facebook dan nyari di grup loker, info loker gitu. Dan di situ aku nemuin salah satu CV yang kebetulan membutuhkan karyawan, sedang mencari karyawan untuk di bagian administrasi. Dan di situ aku tertarik karena basic aku juga di bagian komputer, di bagian administrasi. Dan aku akhirnya melamar gitu. Dan selanjutnya aku lanjut ke WA, terus aku ngirim kayak surat lamaran pekerjaan gitu lewat via email. Terus responnya juga bagus, HRD-nya bilang langsung aja berangkat gitu. Katanya langsung diterima. Oke, di situ aku langsung berangkat. Tapi sebelum berangkat sebenarnya aku itu nggak dikasih izin sama mama aku. Tapi karena kebetulan aku pengen banget kerja gitu ya, bantu orang tua. Terus akhirnya aku berangkat nekat. Dan di situ aku cuma dikasih uang 500.000 buat ongkos. Dan aku naik travelnya harganya 300.000 dan otomatis sisa 200.000 buat pegangan gitu. Dan di sini aku berangkat cuma modal niat sama nekat aja dan bismillah. Terus akhirnya aku berangkat. Itu aku berangkat pas hari Jumat sorenya. Terus hari Sabtu paginya aku sampai dan di sana udah disediain mes. Jadi aku langsung datang ke tempat mesnya. Aku sampai ke mesnya itu sekitar jam 2 kalau nggak jam 3 pagi. Terus aku langsung bersih-bersih. Habis itu aku lanjut tidur. Terus jam 6 aku bangun, mandi, terus buat siap-siap kerja. Dan di situ aku langsung tes interview dan ya langsung kerja pas hari Sabtunya itu. Terus aku kerja itu semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah apapun dan lancar-lancar aja. Karena kebetulan setiap hari Minggu itu kantor tutup, libur. Terus akhirnya yang kerja di situ temen aku yang 2 orang ini pulang guys, karena rumahnya deket gitu, masih di daerah Cirebon. Dan karena aku jauh, jadi aku tetap di mes gitu sendirian. Nah terus abis itu aku tidur di mes itu sendirian. Terus bos datang sama temennya ke kantor buat urusan kepentingan gitu ya. Setelah itu karena bos nggak tega melihat aku di mes sendirian perempuan, jadi akhirnya aku dianterin ke cabang yang satunya lagi, masih di daerah Cirebon juga guys. Dan setelah aku sampai di cabang yang satunya lagi, ternyata itu rumah bos itu sebelah sama CV-nya gitu, sama kantornya. Terus pas hari Minggunya itu biasa-biasa aja, maksudnya nggak ada masalah apa-apa. Tapi pas hari Senin pagi itu bos marah-marah, terus bos mungkin ada masalah. Jadi akhirnya semua karyawan diliburin dulu. Karena di sini rumah aku yang paling jauh, aku bingung dong mau gimana gitu. Terus bos manggil aku tiba-tiba, katanya ditanyain tuh mau lanjut atau mau berhenti. Itu bos lagi keadaan marah. Kata teman aku yang sebelum aku itu, bos sering banget marah-marah. Jadi di sini aku putusin untuk berhenti bekerja di situ. Karena apa, kalau misalkan kerja bos itu marah-marah, sering marah-marah gitu, nggak nyaman gitu di kitanya. Jadi akhirnya aku berhenti. Dan di situ aku bingung banget guys. Uang tinggal sisa 200.000. Aku bingung mau cerita ke siapa. Aku pengen cerita ke mama tapi takut jadi kepikiran, jadi beban pikiran orang tua gitu. Terus akhirnya aku cerita ke kakak aku yang cewek, dan sama tua aku itu sebenarnya suruh pulang, tapi di sini aku nggak mau ngerepotin siapa-siapa. Akhirnya aku minta bantuan teman aku ini guys, teman aku cowok. Dan di situ aku berpikir cuma buat bantu loncatan buat ongkos pulang, kalau enggak aku nyari info loker yang lain, siapa tahu ada gitu. Dan akhirnya di sini aku WA teman cowok aku. Di sini keadaannya teman cowok aku itu udah punya istri dan udah punya anak guys. Di sini aku juga salah, kenapa aku nggak mikir ke situ gitu. Karena pikiran aku udah buntu, ya udah akhirnya aku minta tolong. Terus kata dia oke, nggak apa-apa gitu, karena cuma buat bantu loncatan aja. Juga dia orangnya baik gitu, baik ke semua orang, bukan cuma baik ke aku aja gitu. Temen aku ini kerjanya ngamen guys, ngamen kayak ngamen angklung gitu, dan itu pendapatannya setiap hari pasti ada gitu. Di waktu itu aku berpikir kalau misalkan aku ikut dia gitu kan, otomatis
setelah ngamen pulangnya kan dapat penghasilan gitu ya. Nah itu aku cuma mikir beberapa hari cuma nyari buat ongkos pulang aja gitu niat aku. Terus sambil nyari pekerjaan loker gitu di sana, katanya ada yang lagi membutuhkan karyawan juga. Terus akhirnya aku berangkat naik bis, dan bis itu harganya 100.000 dari Cirebon ke Bandung karena deket. Nah pas aku sampai di lebih panjang lebih panjang kalau nggak salah. Nah aku sampai di sana, terus dijemput naik angkot sama temen-temennya juga, bareng rame-rame gitu. Terus akhirnya di sana aku ngekos, dan situ aku ngekos sendiri guys. Dan pas aku ngekos itu harga kosnya sebulan berapa ya, 500 atau 400 atau 300 gitu, aku lupa. Tapi di situ aku bayar cuma harian karena cuma beberapa hari aja, sehari itu bayar cuma 10.000 guys. Dan salahnya lagi di sini aku dia bilang kalau aku ponakan dia, tapi sama aku iyain gitu. Di sini aku juga salah gitu, kenapa nggak jujur aja kalau aku itu temennya gitu. Dan singkat cerita ya, aku kontrak sendiri di sebelahnya dia, pintu keberapa gitu pokoknya sebelahnya dia. Dan di situ aku ngontrak sendiri, nggak sama siapapun. Dan udah tuh ya, setelah aku ngontrak terus berjalan berapa hari, aku capek nggak kuat gitu. Terus akhirnya aku putusin buat cerita ke mama aku kalau aku ada masalah di tempat kerja aku yang sebelumnya yang di Cirebon itu. Dan aku bilang aku di tempat temen gini kayak gitu, udah cerita. Terus akhirnya sama mama disuruh pulang, katanya aku nggak punya ongkos gitu. Terus kata mama naik travel aja, nanti bayar di rumah gitu. Oke, akhirnya di situ aku pulang hari apa ya, aku lupa pulang hari apa. Pokoknya aku di Bandung itu cuma beberapa hari aja, nggak sampai 1 minggu. Nah setelah itu aku pulang sendiri naik travel, dan sampai di rumah pagi, nggak tahu jam berapa aku lupa. Terus bayar travelnya juga di rumah. Terus udah lewat beberapa bulan, tiba-tiba WA aku ada yang chat, teman aku ini yang cowok bilang kalau istrinya tahu kayak gini gitu kan. Terus kata dia udah bilang jujur aja biar nggak salah paham. Oke, aku jelasin. Terus kan temen aku nanya gini, terus aku jawab sejujurnya biar nggak salah paham gitu, karena aku nggak mau dicap kayak jadi pelakor lah apa-apalah gitu. Jadi aku jawab sejujurnya. Terus di situ aku bingung dong, kok mantan aku bisa tahu kalau misalkan nggak ada yang cerita gitu kan, bisa nanya nanya ke aku gitu, katanya lagi ada masalah apa gitu. Terus aku WA ke temen aku ini, yang jawab istrinya, katanya bilang nih kayak gini ya, bilang. Terus kata istrinya itu dia nggak tahu kalau misalkan nggak pernah cerita gitu ke siapa-siapa. Tapi kalau misalkan nggak pernah cerita, nggak pernah ngomongin aku ke orang-orang gitu, mantan aku otomatis nggak tahu dong. Dan mantan aku juga bilang yang nanyain gitu istrinya dia gitu, tapi istrinya teman aku itu nggak bilang gitu loh, nggak mau jujur. Terus istrinya teman aku ini aku bilang gini, kalau misalkan kamu nggak cerita ke siapa-siapa, kenapa ada orang yang WA aku gitu nanyain aku kalau misalkan aku ada masalah sama dia gitu. Nah terus dia tiba-tiba dia bilang kayak gini nih guys ya, dia bilang nggak apa-apa biar semua orang tahu kalau aku ini ganjenin suami orang gitu. Shock banget pas aku baca ini guys, pengen marah gitu. Dia nggak tahu apa-apa tapi langsung bilang ngejudge aku gitu, terus bilang ke orang-orang kalau aku gini gitu. Aku nggak tahu bilang apa. Intinya dia nggak mau jujur sama aku. Ya udah nggak apa-apa di situ. Terus aku bilang ke dia kalau suaminya dia itu baik gitu. Maksud aku di sini dia baik, suaminya dia baik ke semua orang, bukan cuma ke aku gitu. Tapi dia salah nangkep gitu. Udah tuh ya, tiba-tiba pas paginya ada WA masuk lagi, bilang gini, kok kamu bilang ke istri aku kalau misalkan aku baik sama kamu, padahal aku nggak pernah baik sama kamu, aku cuma kasihan gitu bla bla bla. Ini aku kasih tahu SS chatnya ya kayak gitu isinya. Jadi pada intinya di sini aku benar-benar nyeselnya kenapa aku minta tolong ke dia gitu, kayak ibarat dia cuma pengen benar sendiri gitu. Dan di sini kayak aku yang menjadi korban, yang kata aku korban apalah, intinya kayak aku yang salah gitu sepenuhnya. Padahal ya
semua juga salah gitu. Dan terus tiba-tiba pas aku bikin status foto gitu ya, dia komen, istrinya yang komen nih kayak gini, kamu boleh ngatain aku inilah itulah, tapi please jangan sekali-kali body shaming. Artinya gini, nggak semua mental orang itu kuat dan nggak semua orang itu bisa terima apa yang kamu bilang gitu, kayak ngejudge body shaming, terus ngata-ngatain fisik lah, inilah itulah gitu. Oh ya guys, maaf banget itu SS-an chatnya itu bahasa Jawa. Kalau yang orang Jawa pasti tahu artinya. Sayap itu pengalaman pribadi aku yang dituduh kayak punya hubungan sama suami orang atau ngekos sama suami orang gitu. Semuanya itu nggak benar guys. Hoax. Buat kalian teman aku yang kenal aku dan kenal dia juga gitu, kalian bisa nilai sendiri. Ya aku nggak di sini nggak nyari pembenaran gitu, karena semua ini juga salah aku dan ya salah semua gitu. Dan pesan buat para subscriberku, pilihlah teman yang benar-benar teman dan buanglah teman yang pura-pura menjadi teman. Oke guys, gitu dulu cerita dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Komen di bawah kalian pengen aku buat video apa lagi, dan follow IG aku @diaputri0608. Oke guys, see you next video. Bye bye.